Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Marsa Safira, NRP 50092011179 dari Departemen Teknik Fisika. Di sini saya akan menunjukkan hasil kerja kuis 1 saya. Nah, kan ini dicoret habis, lalu dibagi X5 kuadrat. Nah, X5-nya kan kita substitusikan tak hingga. Berarti lim X5 menjadi tak hingga Ki isolator buat tak hingga kuadrat 4 pi epsilon 0. Nah, sesuatu yang dibagi tak hingga itu hasilnya sama dengan 0. Kita masukin aja X5 menuju tak hingga sama dengan 0 per 4pi. Nah, ini kan tidak bisa hasilnya sama dengan 0 dibagi ini hasilnya sama dengan 0 pastinya kan. Jadi medan listrik di titik X5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat tahu jawabannya. Berarti titik yang mempunyai medan listrik sama dengan 0 yaitu di titik X1 dan di titik X5. Sedangkan titik yang mempunyai medan listrik tidak sama dengan 0 yaitu di titik X2, di titik X3, dan di titik X4. Jadi jawabannya di titik X1 dan di titik X5 yang mempunyai medan listrik sama dengan 0. Berikut saya akan membahas nomor 21. Nomor 21 ini diketahui sebuah bola konduktor dengan jari-jari A sama dengan 1,5 cm atau yang saya ubah menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter mempunyai muatan Q sebesar min 20 nanokolom atau saya bisa rubah menjadi min 20 kali 10 pangkat min 9 kolom. Lalu sepusat dengan bola konduktor itu terdapat bola isolator berongga yang jari-jari dalamnya yaitu B sama dengan 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter dan jari-jari luarnya yaitu C yaitu 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter dengan muatannya Q plus 30 nanokolom atau plus 30 kali 10 pangkat min 9 kolom. Lalu ditanya nih, tentukan letak titik-titik yang medan listriknya 0. Lalu kita harus menentukan dulu titik-titiknya di mana saja. Nih, saya buat nih ada 5 titik. Yang pertama yaitu titik X1, yaitu titik di dalam titik di dalam bola konduktor. Lalu X2, titik di dalam rongga. Dengan X3, titik di dalam bola isolator. X4, titik di luar bola. Dan X5 yaitu titik yang entah berantah, jadi titik yang menuju tak hingga. Jadi kita tidak tahu lah ini titik di mana, intinya titik ini di luar ini semua. Nah, kita mencari dulu di titik X1 ini. Saya gambar ulang ya. X1. Nah, titik X1 ini di dalam bola konduktor. Seperti yang diketahui bahwa di dalam bola konduktor itu muatannya itu tersebar di kulit permukaan atau di permukaannya saja. Sedangkan di dalamnya itu muatannya sama dengan 0. Apa maksudnya? Jadi di inti di dalam bola konduktor itu muatannya sama dengan 0, sedangkan di luas permukaannya itu muatannya ada muatannya, tapi di dalamnya muatannya 0. Jadi dapat dipastikan bahwa medan listrik di S1 sama dengan 0. Dapat dipastikan medan listrik di S1 sama dengan 0. Coba saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Qx1 per epsilon 0 sama dengan integral luas lipatan 2 dikali medan listrik di X1 dikali luas dot luas. Qx1 nya kan 0 per epsilon 0 sama dengan
medan listrik di X1 kali luas. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini kita pindah, berarti medan listrik di titik X1 sama dengan 0. Jadi dapat dipastikan bahwa medan listrik di titik X1 sama dengan 0. Lalu bagaimana yang X2? Mari kita bahas. Ini yang X2. Nah, X2 ini kita gambar lagi ya. X2-nya kan di sini. Nah, kita tidak bisa menghitung titiknya saja. Kita harus membuat bola asumsi. Karena ini bola berongga, jadi tidak perlu menggunakan rapat muatan per volume atau yang disebut dengan lambda. Nah, lambda itu berlaku untuk muatan yang tersebar di mana-mana. Jadi seperti bola isolator, muatannya tersebar di mana-mana. Sedangkan ini kan di dalam rongga. Oke. Nah, muatan di X2 ini sama dengan muatan konduktor. Mengapa seperti itu? Karena di bola asumsi ini muatannya dekat sekali bola konduktor. Maka muatan di X2 ini sama dengan muatan di konduktor. Seperti yang kita ketahui, muatan di konduktor itu sama dengan min 20 kali 10 pangkat min 9 kolom. Lalu kita masukkan aja langsung ke rumus. I X2 per epsilon 0 sama dengan integral luas lipatan 2 dikali E X2 dikali luas. Lalu kita langsung masukin nilainya. 20 kali 10 pangkat min 9 kolom per epsilon 0 sama dengan X2 kali luasnya. Kita langsung aja masukin 4pi X2 kuadrat. Nah, lalu saya pindah ruasnya X2 sama dengan 1 per 4pi X kuadrat X2 kuadrat dikali min 20 kali 10 pangkat min 9 per X2 kuadrat sama dengan hasilnya 8,99 kali 10 pangkat 9 10 pangkat 9 dikali min 20 kali 10 pangkat min 9 per X2 kuadrat. Nah, dari sini kita dapat memastikan bahwa X2 ini hasilnya pasti tidak sama dengan 0. Mengapa demikian? Padahal kita kan nggak tahu nih X2 ini nilainya berapa. Nah, mohon maaf saya ulang. Mengapa saya langsung memastikan medan listrik di titik X2 ini tidak sama dengan 0, padahal kita nggak tahu nilainya ini berapa. Nah, nilai X2 ini tidak perlu kita cari, karena kan kita sudah mengetahui bahwa titik di X2 ini pasti di antara 2 cm dan 1,5 cm. Jadi tidak mungkinlah X2 nya ini sama dengan 0 atau tidak terhingga. Apabila X2 di titik X2 ini sama dengan 0 atau tidak terhingga atau tidak terdefinisi, maka pasti hasil medan listrik di X2 itu sama dengan 0. Tapi karena X2 nya di antara 2 sampai 1,5 cm, berarti dapat dipastikan bahwa medan listrik di titik X2 ini tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita ke X3. Selanjutnya kita akan mencari X3. Medan listrik di titik X3. Saya gambar terlebih dahulu. Nah, X3-nya kan di sini, berarti dia tuh terletak di bola isolator. Nah, kalau di bola isolator ini berlaku rapat muatan karena muatannya tuh tersebar di mana-mana kalau bola isolator itu. Karena emang sifat bola isolator seperti itu, sehingga sifat isolator itu dimana lambda di setiap titik di bola isolator itu sama dengan lambda. Lambda itu apa sih? Lambda itu rapat muatan per volume. Nah,
berarti Q X3 per volume di X3 sama dengan Q isolator per volume. Nah, seperti diketahui, untuk mencari volume ini kita harus tahu nih jari-jarinya. Nah, kita membuat bola asumsi di X3. Ditarik kepada porosnya. Ini jari-jari di X3, ini jari-jari di B, sedangkan ini jari-jari C. Nah, volume di X3 itu berarti sama dengan 4/3 pi, X3/3 min B/3, ya, sedangkan volume totalnya yaitu 4/3 pi C/3 min B/3. Setelah kita ketahui volume di S3 sama volume totalnya, kita substitusi ke dalam sini nih. Oh ya, mohon maaf, ini volume total ya. Q X3 per 4/3 pi X3/3 min B/3 sama dengan Q per 4/3 pi C/3 min B/3. Nah, ini kita bisa coret nih, teman-teman. Jadinya Q X3 per X3/3 min B/3 dengan Q C/3 min B/3. Nah, dari sini bisa kita kali silang gitu. Jadi Q X3 ketemunya yaitu X3/3 min B/3 per C/3 min B/3 dikali Q. Nah, lalu karena udah ketemu Q X3 nya, kita masukin langsung ke rumus. Q X3 per epsilon 0 sama dengan integral luas lipatan 2 dikali medan listrik di titik X3 dot. Nah, Q X itu berarti kan X3/3 min B/3 per C/3 min B/3 kali Q per epsilon 0 sama dengan medan listrik di titik X3 dikali luasnya yaitu 4 pi dikali X3/2. Nah, ini kan kita tadi nilai B sama C dan B nya ini kan kita udah diketahui di awal, yaitu ini saya bisa pindah dulu agar perhitungan lebih mudah. Titik S3 ini saya pindah menjadi 1/4 pi X3 kuadrat epsilon 0 dikali X3/3 min B/3 per C/3 min B/3. Nah, ini kan nilainya 8,99 kali 10 pangkat 9 per X/3. Lalu yang ini X/3 min 2 kali 10 pangkat 2 per 3 kurangin 3 kali 10 pangkat min 2 per 3 dikurangin 2 kali 10 pangkat 2 per 3 dikali, oh ya, ini tadi bisa saya tulis Q-nya Q isolator yaitu 30 kali 10 pangkat min 9 volume. Nah, setelah itu setelah diproses, kita bisa mengetahui bahwa
medan listrik di titik X sama dengan 3 itu tidak sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena kan seperti kasus di X2 tadi, kita kan belum tahu nilai X3 nya ini berapa dan X3 ini berapa. Ini kita tidak perlu cari karena kita sudah ketahui bahwa X3 ini terletak di antara 3 cm dan 2 cm. Jadi apabila misalnya X3 nya ini kalau misalnya ketemunya 0, berarti udah tentu dong, karena udah tentu medan listrik di titik X3 ini sama dengan 0 karena semua dibagi 0 sama dengan 0. Nah, kan di S3 ini kan di antara 3 cm dan 2 cm. Tidak mungkin dong S3 ini sama dengan 0. Nah, kan tidak mungkin, berarti juga bisa dipastikan juga berarti medan listrik di titik S3 ini tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu X4. Selanjutnya yaitu kita mencari X4. X4 ini saya gambar dulu ya. Nah, X4 ini terletak di luar bola konduktor dan insulator. Nah, titik X4 ini sama dengan di X2 ya. Jadi kita tidak bisa menghitung titiknya saja. Jadi kita harus membuat bola asumsi. Nah, Q di X4 itu sama dengan Q insulator, karena logikanya di titik di S4 ini masih ada pengaruhnya gitu loh sama bola insulator yang berongga ini, dimana Q insulatornya itu 30 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah ya, langsung kita masukin ke rumusnya saja. Q S4 per epsilon 0 sama dengan integral luasan lipatan 2 medan listrik di titik X4 dot luas. Di X4 nya kita masukin 30 kali 10 kali 9 per epsilon 0 sama dengan medan listrik di X4 dikali luasnya yaitu 4 pi X4 pangkat 2. Berarti kita bisa langsung masukin X4 1 per 4 pi X4 kuadrat dikali epsilon 0 dikali 30 pangkat min 9. Udah ketemu hasilnya. X pangkat 4 8,99 kali 10 pangkat 9 kali 30 kali 10 pangkat min 9 per X4 kuadrat. Nah, dari sini sudah kelihatan ya kalau X4 nya itu tidak sama dengan 0. Mengapa demikian? Medan listrik di titik X4 itu tidak sama dengan 0. Mengapa demikian? Padahal kita belum tahu nih X4 nya itu berapa nilainya. Nah, kan kita udah lihat dari sini berarti X4 ini lebih dari 3 cm. Pasti nilainya lebih dari 3 cm karena titik X4 ini terletak di sini, terletak di luar bola insulator itu. Otomatis dia lebih dari 3 cm X4 nya ini. Jadi dapat dipastikan bahwa medan listrik di titik X4 itu tidak sama dengan 0. Apabila dia 0, pasti medan listrik di titik X4 ini sama dengan 0. Tapi X4 ini kan lebih dari 3 cm, berarti dapat dipastikan bahwa medan listrik di titik X4 itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari di titik X5. Saya kembali menggambar. Nah, X5 ini, X-nya itu menuju tak hingga atau tidak terdefinisi. X ini tidak terdefinisi atau tak hingga lah. Jadi letaknya X5 ini berantah lah, tidak tahu di mana. Bisa saja jauh sekali gitu dari bola ini. Lalu bagaimana caranya kita menemukan medan listrik di X5? Bagaimana tahu juga kita menentukan bahwa medan listrik di X5 ini 0 apa bukan? Langsung saja kita masuk ke dalam rumus, yaitu
X5 sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dengan dikali X 5 kuadrat kali Q isolator. Kenapa menggunakan Q isolator? Karena X5 ini masih mungkin saja terpengaruh oleh Q isolator ini. Ini langsung ini sama aja. Nah, kali Q. Nah, kan kita ketahui bahwa X5-nya itu menuju tak hingga. Berarti kita bisa menggunakan konsep limit, yaitu berarti lim X menuju tak hingga. X ini X5 ya. Menggunakan konsep limit yaitu lim X5 menuju tak hingga Q isolator. Karena kalau misalnya konsep limit itu pasti kan dibagi pangkat tertinggi kan, sedangkan pangkat tertingginya ini, berarti kita tulis ulang lim X menuju tak hingga Q isolator per X per 4pi epsilon 0 per X. Nah, ini kita coret habis. Nah, terima kasih dan mohon maaf apabila videonya terpotong-potong akibat terbatasnya memori HP saya, dan mohon maaf lagi apabila tulisan tidak jelas atau tidak terbaca dengan jelas, bahkan tidak terbaca saat perekaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.